me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving. Hai, gua Afik, gua Herla. Nah, kita lagi di Museum Prangko nih. Kita ngapain lah? Tugas observasi dari pantai kita. Lu dari mana, Pik? Aduh, gua dari rumah nih lah. Lu di mana lah? Nanti saya nungguin lo. Lama banget, Pik. Ya, gua juga lama lah tadi nungguin lu juga. Observasi kita. Ke Museum Prangko. Ini bela-belain nih ya. Nah, sekarang kita udah di halaman Museum Prangko. Ini di sini kita masih apa aja sih, Lan? Rame dah, ada Triuni, Yola, Yaser, gua, Api, Krati, sama si Rahma. Iya, bener, tahu deh. Iya. Rame banget sih. Satpam juga ada. Oh, ini kita satu kelompok nih ya? Iya. Nama kelompok kita apa sih? Villa, gue denger sih depannya Villa nih. Villa Teli bukan? Ah iya, betul. Iya, betul. Betul deh. Nah, terus kita di sini ngapain nih, Mas? Nah, kita Mau mau di sini. observasi dalam museum. Ya udah yuk. Nih, museumnya nih, Bro. Gede kan? Nah, nih sekarang kita udah di Museum Prangko. Ini Museum Prangko ini letaknya di daerah objek wisata Taman Mini Indonesia Indah. Tuh. Nah, nih dengerin lah, gue pengen ngomong nih. Ya. Iya doang. Sejarah adanya perangko itu dimulai karena semua orang menolak untuk membayar biaya pengiriman surat. Jadi orang zaman dulu tuh kalau mengirim surat kan harus bayar nih. Cuman dia nggak terima, dia nggak mau kalau bayar. Ya, jadi diadain perangko. Nah, muncullah perangko pertama yang bernama The Penny Black. Tahu lu gambarnya apa? The Penny Black? Hitam dong. Nggak tahu. Ada black, Bang. Enggak, ini cakep nih Lan. Cakep nih gambarnya. Cakep. Gambarnya itu wajah Ratu Victoria. Ratu nih. Ratu mana nih? Ada. Nih, tau nggak lo yang buat siapa nih? Kagak, Bang. Jadi perangko ini dibuat di Dinas Perpajakan Inggris tahun 1840. Lama juga ya? Iya, lama dah. Kayak gue nungguin lu, gue tadi lama apalagi banget. lu. Perangko ini ada di dalam sini nih Lan. Kita di museum ini juga bisa ngelihat drama penerbitan perangko. Di sini juga ada lengkap dah, pokoknya semuanya ada di sini. Lengkap banget. Nah, terus kita masih banyak lagi yang keren-keren lah di sini lah. Ini kayak bangunannya nih. Lihat, bangunannya nih arsitektur dari Jawa. Nah, ini ukiran-ukirannya nih arsitektur dari Jawa. Terus tadi kan kita sempat di sana tuh yang kita dulu tuh ada globe yang gede tuh. Ngeliat tuh lu? Ngeliat ya? Ngeliat. Nah, itu atasnya tuh ada ini lah, ada burung merpati tadi. Itu bukan burung merpati sembarangan lah. Ada artinya itu. Burung dara. Iya. Burung dara yang bisa lo lepas. Lu yang ngeblekin. Ini sama serius. Iya, serius. Nih, burung ini melambangkan bahwa tugas Perum dan Giro menjangkau seluruh dunia. Nah, ini bukan burung merpati sembarangan tuh. Ini burung merpati yang membawa sepucuk surat yang melambangkan itu tadi, Perum Pos sama Giro yang menjangkau seluruh dunia. Jadi gitu. Giring banget. Kalau lepas kemana juga bisa dia lah. Giring kandang. Iya, giring kandang. Nah, yuk, dan sekarang kita lanjut aja ke dalam. Ayo. Ini ada apa aja sih, Mik? Nih, di sini tuh kita bisa lihat proses ini juga lah, proses pencetakan perangko. Di sini juga banyak koleksi perangko dah pokoknya dah. Banyak banget ya? Banyak banget, dari tahun berapa sampai berapa juga ada dah pokoknya dah. Lengkap. Ya, biar lebih jelas nanti kita langsung masuk aja. Ya udah, ayo masuk. Sip. Oke, sekarang kita udah di dalam Museum Prangko di Taman Mini Indonesia Indah. Dan biasanya di museum itu ada apa sih? Kalau setahu gue ya, museum itu isinya tuh barang-barang kuno, barang-barang bersejarah yang ada di Indonesia maupun di mana aja. Nah, iya itu. Tapi sekarang karena kita ada dalam Museum Prangko, jadi isi di sini adalah Di perangko lah, lu pikirnya tempaan. oh iya, isinya perangko. Ya, dan seperti yang kita bisa lihat di
ruangan kita. Di ruangan kita yang baru masuk ini, di sini ada bangunan berbentuk segi 8 yang di atasnya itu ada roset atau ornamen berbentuk matahari. Bisa lihat kan? Cahayanya. Yang cahayanya langsung menuju ke arah depan. Penasaran kan mau ada apa lagi di dalam sini? Yuk lihat-lihat lagi. Yang pertama, sejarah perangko. Ruangan ini menyajikan tentang sekilas hal-hal yang terkait dengan kegiatan surat menyurat, pembuatan perangko, dan juga sejarah perangko Indonesia dan internasional. Foto-foto yang menggambarkan bahan dan alat yang dipergunakan untuk menulis pada daun lontar, serta patung seorang laki-laki yang sedang menulis pada daun lontar. Hal-hal penting yang terjadi antara tahun 1602-1864 yang antara lain foto Sir Howard Hill, pencetus gagasan pemakaian perangko pertama di dunia, miniatur kapal perang VOC, kuda pos, kereta pos, dan pedati pos. Dan di sana ada foto lukisan pembuatan jalan pos pada tahun 1808 dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Ruangan kedua itu adalah ruangan proses percetakan perangko. Di ruangan ini menampilkan proses percetakan perangko di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1945. Dirancang dengan gambar dan warna masih sederhana dan dicetak menggunakan kertas merang. Berikut ini adalah ruang perangko berdasarkan periode penerbitannya. Menyajikan beragam perangko yang telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1864 sampai saat ini dalam periode penerbitan, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Masa pendudukan Jepang, masa perang kemerdekaan, dan masa setelah perang kemerdekaan. Dan ini adalah ruang penyajian yang keempat, yaitu perangko berdasarkan periode penerbitan. Menampilkan keindahan koleksi perangko periode tahun 1950 sampai saat ini, seperti seri konferensi Asia Afrika, seri dekret presiden, seri satelit palapa, dan lain-lain. Adalah ruang penyajian yang kelima, yaitu ruang perangko tematik. Dalam ruangan ini terdapat koleksi perangko dengan tema yang menarik, menampilkan masalah sosial budaya, pariwisata, flora dan fauna, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. koleksi perangko tematik. Di dalam ruangan penyajian ini terdapat diorama yang menggambarkan kegiatan pramuka di alam bebas. Disajikan pula beberapa koleksi perangko dengan tema olahraga dan kepramukaan.
sini juga ada slide bergambar Ibu Tin dalam pakaian pramuka ketika menandatangani sampul hari pertama Prangko Jambore Internasional keempat di Cibubur. Kecermatan, ketelitian, kreativitas dan disiplin. Terus kegiatan tukar-menukar perangko, membangun sikap kejujuran, saling pengertian dan tanggung jawab yang baik. Terus menjalin persaudaraan, persahabatan, dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karena dapat mempelajari berbagai aspek dari perangko yang diketahuinya, dan yang terakhir memberikan ketenangan jiwa di tengah. Dan di sini tuh ada perangko-perangko yang nunjukin gambar-gambar sesuai dengan tema. Dan yang ini itu perangko yang temanya yaitu presiden-presiden Indonesia dan wakil-wakilnya. Tapi nggak perangko doang sih, gambar contoh suratnya juga ada. Dan di sini ada perangko-perangko yang berceritakan tentang cerita rakyat. Oke. Nah, selain ada 7 ruangan yang tadi itu, di sini tuh ada sepeda. Nah, tapi sepedanya itu ada bisa dibilang seni ya, karena banyak tempelan perangko, jadinya keren gimana gitu. Nah, terus selain tadi sepeda, sekarang ada ini kayak Lady Gaga ya. Ada model baju. Nah, bajunya itu dibuat dari tempelan perangko yang banyak. Keren ya jadinya. Creepy. Wah, gilaan, seru banget Lan. Observasi museumnya kan. Asli, daripada lo main-main gak jelas kan gitu, ke mall kemana gitu yang gak jelas, mending kita ke museum. Iya. Bisa belajar sambil bermain. Benar. Bermain sambil belajar juga bisa. Sudah Lan. Yaudah nih, kita juga udah lapar. Kami dari anggota kelompok semuanya pamit undur diri. Makasih juga yang udah nonton. Ya, dah. Terima kasih dah. Ini aja dari kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.